Oh, maksudnya api ini adalah simbol api ini sesuatu yang panas. Jadi ini adalah tentang kebencian, tentang amarah. Coba katanya ini siapa? Karena dia aku aja komunikasi malah nggak mau. Dan aku yakin kayaknya ini bukan sosok Eti. Dia pindah ke sana. Hei. Dia bilang, nama saya tadi sudah disebut sama teman kamu. Mira. 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 Dia yang namanya Mira. Oke, berarti ini sosok yang sering ganggu warga sekitar yang katanya sempat kecelakaan. Mungkin kecelakaan tuh ada hubungannya sama api, amarah. Api ini simbol amarah, dendam. Dan kalau dia mencelakakan orang, dia berbuat usil jahat dan sebagainya, ya berarti ya ada hubungannya dengan ini. Dia menyimpan amarah. Tiba-tiba motor ada yang mogok gitu ya. Nah saat motor mogok itu, tiba-tiba itu perempuan itu Mogok ya, Bang? bertanya, ada apa? Oh saya nggak tahu ini motor saya mogok. Allahu Akbar. Kami pun mencoba berkomunikasi dengan sosok Mira demi menggali informasi kenapa sosok ini mempunyai dendam yang sangat besar dan kerap mengganggu warga sekitar. Kok tiba-tiba hawa di sini beda loh. Jadi kayak dia asalnya memang dari dia, tapi sekitar sini auranya jadi beda. Auranya nggak enak banget dan ini kok kayak Apanya mau hawa-hawa. dimatiin ya? Kamu berasa kayak seperti ada kebakaran gitu di belakang nggak? Rasanya aneh dan ini tiba-tiba angin berhembus. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang seakan-akan sosok Mira tersebut ingin menyampaikan sesuatu pada kita. Ada bambu yang menimpa kita, jadi kita harus waspada ya tim semuanya. Ayo, Tapi mungkin ini menarik sih, Kak. Kata Cia, kita belum pernah sebelumnya menemukan satu sosok yang menurutku mempunyai rasa defensif yang sangat besar. Dan menurutku sosok Mira... Mira, Kenapa? Kenapa dia dari tadi pindah-pindah terus ya, lompat terbang ke sana, terbang lagi ke sini muncul. kalian sadar nggak dia ini mau berbuat jahat sama kita? Lihat ini mau dijatuhkan ke kita loh. Iya, itu tajam Tadi banget. tiba-tiba di atas ini tuh bergoyang, mau hampir jatuh kena kalian berdua. Kena kata Cia ya tadi di situ. Tuh tiba-tiba Angin aja lagi. angin. Dia di atas sana. Iya, pelan-pelan. Coba aku coba untuk mendekatkan diri kali ya ke sosok ini. Fris, hati-hati Fris. Mungkin perempuan sama perempuan lebih nyambung kali ya. Oke, Kak. Fris, hati-hati. Boleh dibantu tanyain gak sih Fris, kenapa dia sering banget ganggu warga di sekitar sini Fris? Hati-hati. Assalamualaikum. Mira. Fris lagi coba untuk komunikasi dengan sosok yang dikatakan namanya adalah Mira atau sosok dari korban kecelakaan di sekitar sini. Izinin aku terus pegang tangan kamu. Mungkin ada banyak hal yang mau kamu ceritain ke kita berdua. Anginnya lihat deh, anginnya ada di sekitar sini. Anginnya terlihat berputar di sekitar sini. Dia juga mulai mau ngasih tangannya ke aku, Kak. Oke. Wow. Kenapa Fris? Boleh diceritain apa yang kamu rasain? Kali ini sosoknya berubah. Wajahnya tidak menyeramkan seperti tadi pertama kali ditemukan oleh Kak Rudi. Tapi kenapa dia terlihat merah dan sering dilihat oleh masyarakat menjadi sosok merah yang sering mengganggu? Karena merah itu ternyata adalah bagian dari darahnya. Tadi kakak bilang apa? Kecelakaan. Enggak, Kak. Ada banyak makhluk yang berusaha untuk
mengambil alih ya, biar kita nggak komunikasi sepenuhnya sama Mira. Tapi Mira bilang kalau Chris, nggak apa-apa, dia lagi ngasih gambaran ke aku, nggak apa-apa, ini kenapa, ini kenapa? Ya, nggak apa-apa, tiba-tiba saya merinding parah. nggak apa-apa. Kata siapa pegang tangan Tiba-tiba aku. saya merinding parah. Dan ini di belakang bambu ini ada banyak sekali makhluk. Yang mengantri. Mereka semakin banyak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mira nggak apa-apa pegang tangan aku. Tunjukin ke aku kejadian asli sebelum kamu meninggal. Kenapa, Chris? Aku nggak bisa. Informasi aslinya ternyata beda dari apa yang orang lain tahu. Mira adalah salah satu korban dari pembunuhan yang memang pembunuhannya dilakukan tidak jauh dari tempat ini. Terjadi masih di awal tahun 2000-an, jadi akhir tahun 90-an menuju 2000 awal pembunuhan itu terjadi. Mengalami banyak luka tusuk, banyak sekali di bagian belakang juga luka yang sangat besar dan cukup besar. Menjadi pendarahan yang sangat hebat. Dia memakai baju pink tua yang akhirnya menjadi sebuah warna merah karena penuhnya darah. Mayatnya dibuang ke tempat ini. Di sini ditemukan oleh para warga dan dianggap menjadi korban kecelakaan karena adanya kendaraan juga yang sengaja dibuang tidak jauh dari situ. Padahal aslinya adalah mayat Mira itu ditaruh di tengah dan adanya dua laki-laki yang membawa motor yang membawa dan sengaja membuang mayat Mira. Lalu kenapa Mira juga ngasih tahu ke kita kalau saya tidak berniat untuk mengganggu, tapi amarah itu memang besar. Yang tadi Kak Rudi bilang ada hubungannya dengan api. Kenapa dia meminta api? Amarahnya sangat besar karena menurut dia sampai saat ini yang melakukan pembunuhan masih belum ditemukan. Dan dia berharap mereka masih lewat akses jalan ini biar bisa dia membalaskan amarahnya. Teka-teki mengenai sosok Mira memang benar adanya, namun kami mendapatkan informasi penting bahwa sosok Mira bukanlah dari korban kecelakaan, melainkan adalah korban pembunuhan.